Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Bagaimana kabarnya? Walaupun udah menjelang siang ya, Ibu harap kalian semangat untuk mempelajari, untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Udah Baik, sarapan Bu. tadi? Udah, Bu. Udah, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Adi, pimpin doanya, Nak. Baik Ibu, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengirim link absen ya. Sembari bentar ya, Ibu akan mengirimkan link absen. Sudah, Ibu beri waktu 2 menit ya. Baik Absennya. Bu. Oke, time is over. Waktunya udah habis ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Siapa nih yang tahu proses dia dari ditiupkan ruh sampai dia besar sampai saat ini? Siapa nih yang tahu? Saya Bu. Iya, Adi. Silakan. Ya Bu, jadi sebagaimana yang telah saya pahami bahwasanya sebelum kita itu dilahirkan ke dunia, itu kita sudah ada perjanjian kepada Allah terlebih dahulu di alam kandungan bahwasanya Allah itu menanyakan siapa Tuhanmu, seperti itu. Jadi seperti ada ikatan antara ruhaniah kita ya, antara aspek ketauhidan kita kepada Allah. Nah, setelah itu Allah meniupkan ruh kita ke dalam kandungan kita sewaktu kita masih dalam perut ibu, sehingga kita bisa bernyawa. Seperti itu, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, kemudian setelah itu lahirlah kita, kemudian kita menjadi bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, dan menjadi remaja serta dewasa. Dewasa. Nah,
begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan dimulai dari, kalau kita nanamnya pakai biji, dimulai dari biji, kemudian dia akan tumbuh. Nah, menjadi dewasa. Nah, jadi dari pemaparan Adi dan juga Ibu tadi, siapa sih yang tahu apa sih pembelajaran kita kali ini? Tentang apa? Coba hayo. Saya tahu, Bu. Iya, Dina. Pertumbuhan dan perkembangan. Iya, tentang pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, dalam hal ini Ibu akan memberikan video nih, pengenalan terkait pertumbuhan dan perkembangan untuk kalian. Oke, bentar ya. Udah, Nak? Udah terlihat? Kalian tahu cuma tahu secara kualitatif. Udah, Bu. Udah ada suaranya? Telur bulat-bulat kepompong. Udah, Bu. Suaranya dengar, Bu, videonya belum. Perubahan itu juga bisa kita lihat nih di cician ini. Kalau tanam, nanti bakal berubah jadi pohon, berbunga, dan tumbuh lagi. Kita juga dulu tumbuh dari bayi yang gemes maksimal, kok bisa jadi cantik ini. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi sama makhluk hidup itu, baik tumbuhan, hewan, dan manusia, itu karena makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ini yang jadi pembeda antara makhluk hidup dan benda mati. Kayak lampu ini, dari pertama dibikin, lampu ini ya udah segede gini aja, gak bakal tambah gede lagi dengan sendirinya. Terus apa sih artinya pertumbuhan dan perkembangan? Apa dua-duanya sama? Mari kita bahas. Baju ini kok sekarang jadi kecil ya? Padahal 5 tahun yang lalu bajunya masih gombrong banget loh. Ini artinya aku tumbuh atau aku mengalami pertumbuhan. Nah, di biologi pertumbuhan itu perubahan berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Dibanding 5 tahun lalu, sekarang badanku tambah tinggi, besar, dan berat badan juga naik. Makanya nih, sekarang bajunya udah nggak cukup lagi. Nah, kalau yang ini baru pas. Apa sih yang terjadi di tubuh makhluk hidup waktu mengalami pertumbuhan? Waktu makhluk hidup itu tumbuh, sel-sel di tubuhnya jadi tambah banyak. Hasilnya, jaringan-jaringan dan organ-organ di tubuhnya juga berubah jadi makin gede. Perubahan ini bisa diukur secara kuantitatif. 65 cm. Jauh beda. Banget. Pertumbuhan pada makhluk hidup bersifat irreversible. Artinya, pertumbuhan itu nggak bakal balik lagi seperti semula. Nggak mungkin kan kamu udah tambah tinggi, terus balik lagi jadi pendek. Jadi, jangan pernah ngarep bisa jadi bayi yang mengemaskan lagi. Impossible. Oke, tadi kita kan udah bahas pertumbuhan. Terus perkembangan itu apa ya? Dua-duanya kayak sama nambah besar kan? Tunggu dulu. Kalau di biologi, dua kata ini punya arti yang berbeda. Perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Bedanya dengan pertumbuhan, perkembangan itu diukurnya secara kualitatif. Jadi, nggak bisa deh pakai meteran yang tadi ngomongnya. Artinya, mereka mengalami perkembangan. Kira-kira apa kita bakal tumbuh dan berkembang terus-terusan? Coba deh, perhatiin orang tua atau kakak kamu. Kita, sebagai manusia, punya batasan waktu maksimum untuk tumbuh dan berkembang. Rata-rata cuma sampai 25 tahun. Umumnya, makhluk hidup lain juga sama, punya batasan waktu maksimum untuk tumbuh dan berkembang. Kalau kita udah berhenti tumbuh dan berkembang, kita bisa dibilang udah dewasa. Di manusia, ciri-ciri dewasa itu kalau udah setiap makhluk hidup punya cirinya masing-masing.
Yang harus kamu ingat, pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses kehidupan yang berbeda. Putih. Perbedaan ini ternyata disebabkan oleh banyak banget faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktornya bisa dari dua sumber. Bisa dari faktor internal yang berasal dari dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri, bisa dari faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar. Gen setiap orang itu beda-beda. Kita yang asalnya dari negara Asia biasanya punya badan. Hasilnya dia jadi raksasa. Bahasa keren. Semua makhluk hidup itu butuh makan. Karena makanan ini, karena mereka butuh cahaya buat bikin makanannya. Oke teman-teman, di video kali ini kita udah belajar apa itu pertumbuhan dan perkembangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, Beh. Dah. Oke. Oke, tadi udah tahu ya terkait pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKS atau lembar kerja untuk kalian kerjakan. Nah, secara berkelompok. Nah, terlebih dahulu sembari Ibu membagi kelompok, kalian perhatikan ya, Ibu akan kirim melalui WA group untuk lembar kerja siswanya. Bentar ya. Oke. Ibu akan membagi kelompoknya ya. Baik, Bu. Oke. Oke. Silakan join. Halo Dina. Dina nggak ada kawannya? Ada, Bu. Belum masuk ya si Adinda ya? Belum, Bu.
Ini membahas tentang apa, Bu? Oh, tentang yang di LKS itu, Dina, karena ada 3 soal. Soal yang pertama ya, Bu. Iya. Oke, Dina. Oke, baik, Bu. Itu satu aja, Bu. Yang misalnya yang A itu kan, Bu. Yang A itu aja yang disebutkan alasannya. Ya, yang B juga ya, Dina, yang nomor 1. Kan ada 2 soalnya lagi untuk kelompok 2. Ya, Bu. Gimana, Dina? A dan B ya, Bu. Ya, Baik, Bu. paham kan, Dina? Paham, Bu. Oke. Ada yang belum paham nih? Terkait dengan dampak biotenol. Oke, perbedaannya. Ayo. Jadi pertumbuhan itu ya Kalian kan di nomor sini 2 ada sama ya kan. nomor 3 ya. Oke, Bu. Oke. Baik, Bu. Tadi aku udah dapet apa tadi tuh? Faktor-faktornya. Faktor internalnya tadi tuh ada gen Hormon. sama hormon. Kan udah itu. Ya udah berarti Amel yang jawab. Iya, kayak yang kayak tadi aja udah dibagi tadi. Iya. Erin nomor 2. Itu Mel, itu faktornya kan ada 2 itu Mel, faktor internal, Iya, faktor internal sama eksternal. eksternal. Bagi aja lah sama Adi. Adi eksternal boleh? Ambil Iya internal. boleh, ambil internal. Oke. Oke, Oke, udah paham kan? paham. Paham, Bu. Oke. Udah siap untuk presentasi? Insya Allah, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, baik. Di sini, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait RKS yang Ibu berikan? Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Ya, dari kelompok 1. Saya, Bu. Iya. Silakan, Syaradina. Oke, baik, Bu. Di sini saya akan mencoba menjawab LKS yang pertama, di mana
gambar yang A itu adalah pertumbuhan dan yang gambar B itu adalah perkembangan. Yang mana gambar yang A itu adalah pertumbuhan, di mana pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke asal atau irreversible, yang meliputi pertambahan volume dan pertambahan massa. Dan yang B itu dia adalah perkembangan, yang mana perkembangan itu adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Pada tingkat seluler, perkembangan dapat berupa diferensiasi sel-sel yang baru membelah membentuk jaringan yang menyusun organ tertentu. Baik Bu, sekian dari saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Dina. Nah, kita lihat nih, benar atau enggak ya? Yang pertama, iya benar, pertumbuhan. Yang kedua, iya benar, perkembangan. Nah, jawaban Dina tadi bagus ya, sudah lengkap dan juga sudah meliputi terkait pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa sih alasannya memilih gambar 1 itu pertumbuhan dan gambar yang B itu perkembangan? Oke, silakan untuk kelompok 2 menjawab soal nomor 2 dan 3. Siapa yang menjawab soal nomor 2? Saya, Bu. Iya, Verina. Silakan Verina. Setelah kita lihat gambarnya itu, perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangannya itu, yang pertama dari pertumbuhannya itu, ya betul, seperti yang Syahradina itu adalah irreversible, atau tidak dapat kembali ke semula. Yang kedua adalah memiliki sifat kuantitatif, karena dia bisa diukur dan dilihat menggunakan alat ukurnya. Yang untuk perkembangannya, dia proses menuju kedewasaan atau proses perkembangan dari munculnya itu daun, akar, batang, daun, sampai berbuah seperti yang ada dalam gambar tersebut. Yang kedua adalah bisa dilihat dari dua, kuantitatif dan kualitatif. Mungkin hanya itu saja Bu saya sampaikan Bu. Oke. Baik, nomor 3, siapa yang bersedia menjawab? Dari kelompok Kami 2? Bu. Iya. Adi? Ya, baik Bu. Nanti kami ada bagi tugas terkait dengan menjawab soal nomor 3 ya. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Jelaskan. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada 2 faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal saya yang menjelaskan, faktor internal nanti Amel yang menjelaskan, Bu. Nah, jadi faktor eksternal itu adalah faktor-faktor luar yang turut mempengaruhi bagaimana proses dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, faktor eksternal itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama itu adalah nutrisi. Nah, nutrisi itu adalah suatu substansi, unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan untuk membangkitkan energi seperti itu. Nah, nutrisi ini sendiri dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu ada namanya makronutrien atau nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Itu ada 9 komponen, diantaranya ada seperti fosfor, kalsium, kalium, magnesium, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah mikronutrien atau nutrisi yang diperlukan dalam jumlah yang relatif sedikit. Itu tadi dari setidaknya ada 8 unsur, misalnya seperti klor, tembaga, molibdenum, ferum, dan lain sebagainya. Nah, aspek yang berikutnya itu adalah air. Kenapa air dikategorikan ke dalam faktor eksternal? Karena air berperan penting terhadap proses percepatan reaksi metabolisme dalam tubuh tumbuhan. Jadi nanti air itu akan mempercepat reaksi metabolisme bioorganik, dan yang kedua sebagai unsur pelarut, sehingga sangat berperan penting terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, aspek yang berikutnya itu adalah suhu. Jadi suhu pada tumbuhan tadi sendiri dapat dibagi menjadi 3, itu ada namanya suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum. Nah, suhu ini berperan penting terhadap proses perkembangan pada tumbuhan. Lebih eratnya seperti itu. Kenapa? Karena suhu ini nantinya akan menentukan apakah tumbuhan itu dapat melakukan proses kelengkapan organ atau tidak. Misalnya ada suatu jenis tanaman tertentu yang apabila diletakkan di suhu yang minimum, dia tidak akan berbunga. Misalnya seperti tanaman krisan. Ya, krisan itu kan hanya didapatkan pada suhu yang berkisar antara 28 sampai dengan 30 derajat. Kalau misalnya dia ditempatkan di atas atau di bawah suhu yang tadi saya sebutkan, maka dia tidak akan melakukan tidak akan membentuk bunga, dan juga pertumbuhan perkembangannya juga tidak stabil. Nah, yang berikutnya itu adalah kelembapan.
Kelembapan itu adalah aspek penting. Kenapa? Karena kelembapan ini akan mengatur bagaimana regulasi dari faktor hidroloidnya. Jadi kalau misalnya airnya semakin tinggi, kelembapannya tinggi, maka proses pemanjangan sel dan juga perbasaran selnya akan semakin cepat. Berarti pertumbuhannya juga akan semakin cepat. Yang berikutnya ini adalah yang tak kalah penting, yaitu cahaya. Nah, cahaya ini berperan penting terhadap aspek proses fotosintesis terhadap tanaman, di mana nanti cahaya itulah yang akan menjadi unsur untuk membuat pendukung dalam proses fotosintesis sehingga tanaman itu dapat melakukan proses anabolisme dengan baik. Demikian Bu, saya kembalikan kepada Ibu. Untuk yang faktor internalnya akan dijelaskan oleh Amel. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Adi. Give applause to Adi, sudah lengkap ya. Terkait faktor eksternal dari pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, kemudian untuk faktor internal, siapa nih tadi? Amel ya? Iya Bu, Amel Bu. Iya, persilakan Amel. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada dua Bu. Yang pertama ada gen dan yang kedua itu ada hormon. Nah, kenapa gen? Nah, gen ini merupakan substansi pewarisan sifat yang diturunkan dari induknya ke generasi selanjutnya, di mana gen ini akan mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup pada tumbuhan, yaitu dari mempengaruhi bentuk tubuhnya, warna bunganya, dan rasa buahnya. Gen ini juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, jadi tanaman yang memiliki gen tumbuh yang baik itu dia akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Kemudian yang kedua tadi ada hormon Bu, di mana hormon ini merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh tanaman. Nah, adapun beberapa contoh hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, itu ada hormon auksin yang berperan dalam memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Kemudian hormon giberelin yang berperan dalam pembentukan biji serta perkembangan dan perkembangan embrio. Kemudian hormon etilen yang berperan dalam pematangan buah dan pengguguran daun. Kemudian hormon sitokinin yang berperan dalam pembelahan sel dan merangsang pembentukan akar serta cabang tanaman. Kemudian ada hormon asam asisat yang berperan dalam proses penuaan dan pengguguran daun. Kemudian ada yang terakhir hormon asam tromalin yang berperan dalam regenerasi sel apabila sel mengalami kerusakan jaringan. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih kepada kelompok 1 dan juga kelompok 2. Sudah bagus-bagus ya. Sangat pandai-pandai sekali ya anak-anak Ibu ini. Nah, Ibu akan mengkonfirmasi lagi terkait jawaban-jawaban dari kalian yang memang sudah benar dan memang sangat lengkap ya dari kalian ini. Nah, di sini gambar 1 itu pertumbuhan. Kenapa disebut pertumbuhan? Karena dia bersifat irreversible, tidak dapat kembali ke seperti semula. Nah, di sini terjadinya pertambahan sel, ukuran, volume, dan lain-lainnya, bentuknya. Nah, adapun perkembangan itu bersifat reversible, tidak dapat kembali ke seperti semula. Nah, di sini terjadinya proses pematangan buah, kemudian kalau tadi ini tumbuhan ya, kalau tadi kita berbicara bayi, dia bisa ngomong, dia bersifat kualitatif, seperti itu ya. Kemudian tadi udah terjawab ya yang Ibu jelaskan terkait untuk nomor 2 ini. Nah, kemudian nomor 3, faktor apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Faktornya itu terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, adapun faktor internal itu dari dalam makhluk hidup itu sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan dalam video itu juga kan. Jadi faktor internal itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu gen dan juga hormon. Adapun gen itu kan yang ada pada diri kita. Kemudian hormon itu dibagi menjadi hormon auksin, kemudian giberelin, sitokinin yang berfungsi untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada
faktor eksternal yang disebutkan oleh Adi tadi. Nah, faktor eksternal itu seperti halnya cahaya, kemudian suhu, kelembaban, kemudian tanah gitu ya kan, yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, sangat baik sekali ya anak-anak Ibu sudah mengetahui nih terkait pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi di sini juga Ibu lihat nih, kalian mencapai tujuan pembelajaran yang hari ini dilakukan, yaitu terkait mampu menjelaskan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan dengan baik dan benar, kemudian mampu mendeskripsikan terkait faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dalam hal ini, ada yang ingin ditanyakan, anak Ibu? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Sudah paham? Alhamdulillah sudah, Bu. Iya. Nah, di sini Ibu ingin meminta satu orang siswa untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Siapa yang bersedia? Atau Ibu? Saya, Bu. Iya. Gercep ya, Adi. Gerak cepat. Oke. Persilakan, Adi. Baik, Bu, berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa tadi kita sama-sama udah membahas tentang dua indikator kan, Bu. Ada pertumbuhan, ada perkembangan, di mana pertumbuhan dan perkembangan itu kan berbeda. Ya, pertumbuhan itu berdasarkan tadi udah Ibu klarifikasi juga, pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran dan juga pemanjangan sel, di mana sifatnya adalah irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula dan sifatnya kuantitatif. Sedangkan perkembangan itu adalah proses pematangan fisiologis dari si individu itu, di mana nanti ekspresi yang termuncul itu adalah tahapan menuju ke pendewasaan. Nah, yang sifatnya itu adalah kualitatif dan reversible atau sewaktu-waktu dapat kembali ke keadaan yang awal atau keadaan semula. Pertumbuhan perkembangan itu dipengaruhi dua faktor, ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu ada beberapa aspek, tadi sudah Ibu klarifikasi juga, ada cahaya, ada suhu, ada makanan, nutrisi, air, kelembapan. Dan faktor internal ada dua, yaitu ada faktor gen dan faktor hormon. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Iya, sangat baik sekali ya, Adi. Give applause dulu untuk Adi. Ibu harap kalian dapat menjelaskan seperti ini ya, dan mampu mengingat pembelajaran kita kali ini. Nah, terkait pembelajaran kita kali ini, Ibu ingin meminta refleksi dari kalian. Apakah pembelajaran kita kali ini menyenangkan atau malah membuat kalian tidak mengerti? Ayo, siapa yang ingin memberikan refleksinya? Kecuali Adi ya, Adi sudah memberikan kesimpulan. Yang lainnya? Amel sepertimu ingin berbicara nih. Ya, Amel. Coba, Bu. Iya. Silakan, Amel. Jadi terkait dengan pengalaman belajar kita hari ini, menurut Amel, hari ini itu sangat menyenangkan sekali ya, Bu. Bagaimana penjelasan, kemudian video yang Ibu tampilkan, itu memang benar-benar membuat Amel mengerti mengenai pertumbuhan dan perkembangan, pengaruh pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi Amel sendiri tuh udah paham gitu, Bu, mengenai materi kita hari ini. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Amel. Terima kasih, Amel. Nah, terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan penjelasan atau pemaparan yang sedikit dan juga mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mempersilakan Adi untuk memimpin doa, Nak. Baik, Ibu, untuk mendapatkan berkah dari pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih ya kepada Adi dan terima kasih kepada kalian semua. Sampai bertemu di minggu depan. Nah, di sini Ibu akan lupa nih, akan memberikan tugas terkait meresum ataupun meringkas dari
pembelajaran kita kali ini agar kalian tidak lupa untuk pertemuan selanjutnya ketika Ibu tanya. Sampai di sini paham mana Ibu? Paham, Bu. Paham? Understand. Oke. Nah, kita akhiri saja pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa terapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jaga kesehatan kalian. Oke? Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Miss. Thank you, Miss. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak Ibu semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ini Fire, Bu. Apa Baik, Bu. kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Adi. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan terkait pertumbuhan dan juga perkembangan. Udah siap tugas yang Ibu berikan terkait resum? Udah siap semua Udah, kan? Bu. Oke. Udah, Bu, bukti-bukti. Oke, good, Verina. Nah, di sini di pertemuan kedua kita akan membahas lanjut terkait pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, di sini Ibu menggunakan pendekatan student center approach dengan model project based learning. Nah, metodenya itu tanya jawab, diskusi, dan juga presentasi. Nah, adapun yang pertama, Ibu ingin meminta Adi tuh dulu untuk berdoa sebelum kita mulai pembelajaran agar pembelajaran kita berkah dan sampai ke pemikiran kita. Oke. Baik, Ibu. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Adi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini tuh ada dua ya. Yang pertama yaitu siswa dapat merancang percobaan terkait faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian siswa dapat menyajikan data hasil percobaan yang dilakukan. Nah, dalam hal ini Bu, sebelumnya mau nanya nih kepada kalian, siapa yang masih mengingat terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan yang kita pelajari minggu lalu? Ayo, siapa? Nggak ada? Amel? Amel, Bu. Oke. Amel? Sebutkan Iya, Amel. Bu. Iya. Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu ada dua, Bu. Faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internalnya itu dia terdiri dari gen dan hormon. Kalau faktor eksternal itu dia terdiri ada nutrisi, cahaya matahari, suhu, kelembapan, air. Seperti itu, Bu. Iya. Pastinya kalian mempelajari terkait faktor internal dan juga eksternal. Nah, yang akan kita kulik kali ini yaitu percobaan terkait faktor eksternal dari pertumbuhan dan perkembangan, yaitu seperti cahaya, kemudian suhu, kelembaban, yang bisa dilakukan oleh kalian dengan alat dan bahan yang sederhana. Nah, kali ini Ibu akan membuat karena berhubung video Ibu tidak bisa Ibu tampilkan, jadi
Jadi kalian merancang percobaan terkait faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, di sini Ibu akan membuat breakout room untuk kalian berdiskusi terkait rancangan. Rancangannya saja, Nak, konsepan atau rancangan terkait faktor yang mempengaruhi, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Seperti itu. Nah, nanti kalian setelah itu baru mempresentasikan rancangannya saja. Rancangan sebelum melakukan percobaan. Baik itu judul, kemudian tujuan, kemudian manfaat kalian melakukan praktikum tersebut ataupun percobaan, kemudian ada penjelasan sedikit atau tinjauan sedikit terkait faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan, kemudian alat dan bahan yang digunakan, dan juga prosedur kerja yang akan kalian lakukan. Seperti itu ya, Nak. Ini hanya sementara atau rancangan terkait faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan. Oke? Nah, di sini Ibu akan membuka breakout room. Sampai di sini paham, anak Ibu? Paham, Bu. Ya, Amel? Itu rancangannya berupa seperti rancangan praktikum atau seperti apa, Bu? Iya, rancangan percobaan. Rancangan percobaan. Iya. Baik, Bu. Tapi Terima kasih, Bu. belum ada hasil pembahasan karena kalian belum melakukan percobaan. Oke? Baik, Ibu. Baik, Bu. Ya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama, Adi. Bukan membuka breakout room-nya ya. Baik, Bu. Oke, untuk Iya. Ina dan Nur Amelia, ada yang ingin ditanyakan, Nak? Bu. Amel mau bertanya tuh, Bu. Ya. Tidak, Bu. Amel. Sudah jelas. Bu, jadi kan kami di sini mau merancang terkait dengan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau, Bu. Iya. Seperti itu bisa kan, Bu? Bisa. Sangat bagus sekali kan, karena cahaya termasuk faktor eksternal dari pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, di situ kalian susun tuh. Nanti kalian susun juga jadwalnya ya. Jadwalnya nanti misalnya hari pertama itu kalian ngapain, menyiapkan alat dan bahan misalnya. Kemudian hari ketiga kalian sudah meletakkan, misalnya kan kalau cahaya itu kan meletakkan reaksi gelap dan juga terang kan di tempat yang di dalam ruangan dan juga di luar ruangan. Seperti itu ya, disusun jadwalnya jadi sehingga terpapan nyata dia itunya, jadwalnya. Jadi sehingga Ibu bisa lihat juga jadwal kalian itu memang benar-benar dilakukan ataupun tidak. Oke? Bu. Iya. Jadi, Bu, misalnya kan, Bu, Iya. hari ini, hari pertama tuh buat tujuan sama alat bahan. Bisa gitu, Bu? Iya, bisa. Yang penting kalian susun jadwalnya sehingga Ibu bisa melihat apakah kalian benar melakukan ataupun tidak. Seperti itu, Dina. Oke, baik, Bu. Iya, terima kasih, Dina. Ibu, kalau dia modelnya hanya seperti ini aja, Bu, misalnya kan kegiatan pertama itu udah buatkan produknya, produknya udah buat wadahnya, dua perlakuan kan, Bu. Kemudian yang satu udah didiamkan aja di tempat gelap, kemudian yang satu ditaruh di tempat terang.
Terus Iya. untuk jadwalnya aja kalau dibuat cuma gini Bu, untuk pengamatan hari kedua. Gitu. Boleh. Yang Jadwal penting hari ya. kedua itu melakukan pengamatan gitu Bu. Kalau Iya, gitu boleh, bisa Bu? boleh. Bisa. Yang penting dia tersusun jadwalnya. Tidak harus setiap hari, bisa 3 hari sekali kalian cek. Nah, yang penting dia ada perubahan dan juga nampak gitu faktornya itu seperti apa. Baik Ibu, Oke. terima kasih Bu. Bisa, Ibu lanjut ke kelompok 2 ya. Iya Bu. Oke. Ini tanyakan Adi. Alhamdulillah udah clear, Bu. Iya. Nah, Ibu minta tambahannya nih, ada kalian menyusun jadwal. Jadwal kalian, misalnya hari pertama ini, kalian merancang percobaan yang kalian akan lakukan. Kemudian yang hari kedua, Oh, kalian menyiapkan alat dan bahannya, seperti itu. Kemudian kalian lakukan percobaannya, melakukan prosedur kerjanya. Kemudian kalian mengamati hari pertama itu seperti apa perubahannya, misalnya. Tidak harus setiap hari, 3 hari sekali juga boleh. Paham sampai sini? oke, paham, Bu. Ada yang ingin tanya? Paham, Bu. Jelas, Bu. Oke. Itu nanti masuk prosedur kerja aja ya, Rin ya. Biar nyambung prosedurnya. Oke. Ya, kalian boleh Prosedur membuat kerjanya tabel ini, pengamatan ya, atau ya, seperti apa pengamatan 3 bentuknya. kali. Ya, kalian boleh membuat tabel pengamatan atau seperti apa bentuknya yang Ibu percaya kalau kalian itu melakukan percobaan. Sampai di sini paham? Baik, Bu. Oke. Paham, Ibu. Bu. Makasih, Bu. Oke. Sama-sama. Kasih ya Ibu yang Adi. cantik. Iya, sama-sama Verina. Udah siap untuk berpresentasi ke kelompok? Siap, Bu. Oke. Belum masuk semua ini ya? Adi belum masuk ya? Belum Bu. Mana? Hah? Apa itu? Oke, ada semua, ada ready? Ready, Bu. Oke, kameranya ready kan juga lah, nak. Videonya. Bu, biar bisa ngelihat wajah-wajah cantik dan ganteng kalian nih. Oke, I'm ready Bu. Oke, untuk kelompok 1. Silakan, nak. Presentasikan rancangan percobaan kalian terkait faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan. Siapa yang bersedia? Amel atau Dina? Lupa tadi kelompok berapa Bu? Oke Bu. Oh iya, Amel kelompok 1 ya, Amel dan Dina kelompok 1. Adi, Verina, kelompok 2. Dan Dinda. Baik Bu. Oke. Jadi terkait rancangan percobaan kami melakukannya pada biji kacang hijau Bu, dan faktor eksternal yang kami gunakan itu berupa cahaya Bu. Jadi judul yang kami buat ialah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau Bu. Kemudian untuk tujuannya itu yang pertama
mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Kedua, mengetahui perbedaan antara biji kacang hijau yang tumbuh di tempat terang dengan yang tumbuh di tempat gelap. Kemudian, mengetahui pertumbuhan kacang hijau manakah yang lebih cepat tumbuh. Untuk prosedur kerjanya akan ditambahkan oleh Dina, Bu. Ya, silakan Dina. Oke, Bu. Baik, Bu, di sini saya akan melanjutkan tentang prosedur kerja yang akan kami lakukan itu. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, merendam biji kacang. Apa tadi, Mel? Tentang apa, Mel? Biji kacang hijau, Din. Ya, kacang hijau kan? Iya. Merendam biji kacang hijau yang akan ditanam. Ketiga, meletakkan kapas. Di sini kami menggunakan kapas, Bu. Jadi, meletakkan kapas ke dalam cup. Kami menggunakan cup aqua juga, diberikan air. Tapi tidak sampai terlalu basah, Bu. Selanjutnya, memindahkan biji kacang hijau yang sudah direndam tadi ke dalam cup aqua yang sudah diisi kapas. Biji kacang hijau yang digunakan merupakan biji kacang hijau yang tenggelam ketika direndam. Karena kalau biji kacang hijau yang baik ataupun yang bagus itu ya dia yang tenggelam. Selanjutnya, memberikan perlakuan terhadap masing-masing cup dengan meletakkan satu cup ke tempat yang lebih yang terkena sinar matahari dan yang satu cupnya lagi yang tidak terkena matahari ataupun gelap. Dan amati yang terjadi pada kedua perlakuan dengan kriteria tinggi batangnya, warna batangnya, panjang batangnya, dan warna daunnya. Terus mencatat hasil yang diamati pada praktikum ini. Menggunakan tabel, amatinya dengan menggunakan tabel. Sekian dari saya, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih ya untuk Amel dan juga Saradina yang telah memaparkan rancangan terkait faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor eksternalnya tadi menggunakan cahaya ya, terkait pertumbuhan kacang hijau. Nah, sudah bagus ya rancangannya. Ibu Fikir, Verina dan juga Adi juga sudah bagus rancangannya. Dan Ibu akan mengingatkan susun jadwal kalian ya. Jangan lupa menyusun jadwal agar Ibu tahu kalian benar-benar melakukan percobaan ataupun tidak. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya, Baik, Bu. Iya, Ibu harap kalian sudah mengerti ya terkait percobaan yang akan kita lakukan ini. Dan Ibu harap hasilnya juga sesuai dengan rancangan yang kita harapkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kuis dengan 5 soal. Ibu memberikan waktu 2 menit ya. Sangat gampang sekali kalau kalian ingat terkait pembelajaran kita minggu lalu. Kan sudah Ibu menyuruh resume kan? Itu kuisnya di room chat Ibu kirim ya. Dan kalian bisa melihat skor kalian masing-masing. Oke, kuis dimulai dari sekarang. Nilai kuis itu akan Ibu jadikan sebagai nilai tambahan untuk pertemuan kita kali ini. Sebelumnya kan ada LKS tuh kan, ini ada nilai kuis untuk nilai kalian untuk pertemuan terkait materi pertumbuhan dan juga perkembangan.
Oke, 1 menit lagi ya waktunya. Oke, time is over untuk kuis. Udah? Sudah, Bu. Udah siap? Oke. I'm done, Bu. Oke, Verina. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan kesimpulan, bukan kesimpulan sih, seperti arahan gitu ya. Jangan lupa untuk menyusun jadwal percobaan kalian agar Ibu tahu dan agar Ibu dapat memonitor kalian apakah kalian bisa melakukan percobaan tersebut atau tidak. Jangan lupa catat dalam bentuk tabel terkait faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan. Nih, tadi faktor eksternal. Nah, kemudian ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait Saya, Bu. Oke, Adi? Baik, Bu, berdasarkan dari yang telah kita pelajari, jadi dapat disimpulkan bahwa hari ini kita sudah mempelajari tentang perancang bangun, ya, prosedur praktikum yang akan kita lakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan perkembangan pada tanaman. Jadi tadi masing-masing kelompok sudah diberi kesempatan, Ibu, melalui kegiatan pembelajaran pada hari ini untuk menentukan faktor eksternal apa ya yang dipilih gitu untuk menentukan pengaruhnya terhadap pertumbuhan perkembangan. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 bahwasanya tadi ada pengaruh cahaya ya terhadap pertumbuhan perkembangan, di mana judulnya itu adalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan perkembangan pada kacang hijau. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan perkembangan kacang hijau dan juga mengetahui bagaimana perbedaan perlakuan yang dimunculkan dari satu perlakuan kacang hijau yang diletakkan di terpapar cahaya, di tempat terpapar cahaya, dan yang satu lagi tempat yang tidak terpapar cahaya. Jadi prosedurnya tadi menggunakan biji kacang hijau, kemudian diletakkan di medianya berupa kapas setelah dibasahi, kemudian diamati ya pertumbuhannya dari hari ke hari dengan indikatornya itu berupa tinggi batang, kemudian lebar daun, bagaimana bentuk daun, warna daun, dan sebagainya. Baik, Bu, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih ya Adi, sudah kompleks sekali terkait kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, Ibu ingin mendengar kalian memberikan refleksi nih terkait pembelajaran kali ini. Verina? Verina? Ketat sekali ya Verina ya. Iya, Bu. Ya, Verina. Terkejut, Bu. Silakan memberikan refleksi terkait pembelajaran kita hari ini. Menyenangkan Ya, atau Bu, tidaknya pembelajaran. Ya. saya, Bu, belajarannya itu akan menyenangkan, Bu, karena yang pertama itu kami dapat dapat merancang menurut kalimat kami sendiri, merancang tentang faktor eksternal dari pertumbuhan dan perkembangan itu, yang judulnya yang kami dapat itu adalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau. Seperti itu, Bu. Untuk membuat laporannya itu juga, Bu. Yang kedua, menyusun jadwalnya itu. Menyusun jadwalnya itu mau dibuat berapa minggu, Bu, sebenarnya. Oh, itu paling lama estimasinya paling lama 2 minggu. Itu yang paling lama 2 minggu. Karena iya, terjadinya perubahan. Sampai terjadinya perubahan ya, Verina? Iya, Verina? Ya, sampai terjadinya perubahan pertumbuhan. Dengan prosedurnya yang Ibu bilang itu minimal itu 1 hari sekali atau maksimalnya 3 hari sekali, seperti itu, Bu. Iya. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Verina. Nah, terima kasih juga kepada anak-anak Ibu semua yang mengikuti pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian bisa melakukan apa-apa yang sudah kalian rancang ke minggu depan ya. Dimulai dari minggu depan.
ke 2 minggu seterusnya. Oke? Itu sajalah yang dapat Ibu sampaikan. Tugasnya itu tadi ya, terkait percobaan faktor eksternal dari pertumbuhan dan juga perkembangan. Tugasnya ya. Oke? Sebelum kita menutup pembelajaran untuk mengambil berkah pada hari ini, silakan Adi untuk memimpin doanya, Nak. Baik Bu, untuk mendapatkan berkah dari pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Nak Adi. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini. See you next time. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you Ibu. See you, Mi.